Misteri ikan setan di Sendang Tua, pinggir desa. Di sebuah desa tua yang dikelilingi sawah dan pohon beringin besar, ada sebuah sendang yang jarang didatangi orang. Warga menyebutnya Sendang Tua. Airnya jernih, tapi terasa dingin dan sunyi, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Konon, di dalam sendang itu hidup seekor ikan aneh yang oleh warga disebut ikan setan. Tidak ada yang tahu sejak kapan cerita itu muncul. Namun orang-orang tua selalu memperingatkan anak-anak agar tidak bermain terlalu dekat dengan sendang, terutama saat senja. Suatu malam, 3 pemuda desa, Raka, Bimo, dan Seno, memutuskan membuktikan cerita itu. Paling cuma cerita orang tua supaya anak-anak gak berenang, kata Bimo sambil tertawa. Mereka membawa senter dan jaring kecil. Niatnya sederhana, menangkap ikan dari sendang sebagai bukti bahwa semua itu hanya mitos. Saat mereka tiba, angin tiba-tiba berhembus pelan. Permukaan air sendang tampak tenang seperti kaca hitam yang memantulkan cahaya bulan. Raka menyorotkan senter ke dalam air. "Ih, dalam banget ya," gumamnya. Bimo mulai melempar jaring ke tengah sendang. Air beriak pelan. Beberapa detik berlalu. Tiba-tiba, plong, seolah ada sesuatu besar yang bergerak di bawah air. "Dengar nggak?" bisik Seno. Bimo tertawa lagi, meski terdengar agak gugup. "Paling ikan lele besar." Namun tiba-tiba, jaring yang tadi dilempar menegang kuat, seperti ditarik sesuatu dari bawah. Berat banget," teriak Bimo sambil menarik tali jaring. Raka dan Seno ikut membantu. Air di tengah sendang mulai bergelombang besar, padahal tidak ada angin. Perlahan, sesuatu muncul dari dalam air. Awalnya hanya bayangan hitam panjang. Lalu mata. 2 mata bulat besar memantulkan cahaya senter. Tubuhnya seperti ikan, tapi ukurannya jauh lebih besar dari manusia. Sisiknya gelap kehijauan dan mulutnya terbuka lebar, memperlihatkan barisan gigi kecil yang tajam. Ikan apa itu?" suara Seno gemetar. Tiba-tiba, ikan itu berkedip. Ya, berkedip seperti manusia. Bimo langsung melepas tali jaring, namun sudah terlambat. Air sendang tiba-tiba berputar seperti pusaran kecil. Dari dalam air terdengar suara aneh. Bukan suara ikan, bukan juga suara air, tapi seperti bisikan banyak orang yang berbicara bersamaan dari dalam sendang. Raka menyorotkan senter lagi. Ikan itu masih di sana, mengambang tepat di bawah permukaan air. Matanya menatap lurus ke arah mereka. Lalu perlahan, ikan itu membuka mulutnya lebih lebar. Dari dalam mulutnya keluar gelembung-gelembung air hitam. Dan bersamaan dengan itu, terdengar suara pelan dan "Turun ke sini." Seno langsung mundur beberapa langkah. "Raka, kita pulang sekarang." Namun Bimo justru terpaku. Seolah ada sesuatu yang menarik perhatiannya. Ia melangkah mendekat ke tepi sendang. "Bimo, jangan!" teriak Raka. Tapi Bimo seperti tidak mendengar.
Matanya kosong menatap ikan itu. Perlahan ia berjongkok di pinggir air, lalu menyentuhkan tangannya ke permukaan sendang. Air langsung bergetar hebat. Tangan Bimo tiba-tiba seperti ditarik sesuatu dari dalam air. Ah! Bimo menjerit keras. Raka dan Seno melihat sesuatu bergerak cepat di dalam air. Bayangan besar yang berputar di bawah tubuh Bimo. Air sendang berubah keruh. Jeritan Bimo mendadak terhenti. Ketika air kembali tenang, tidak ada apa-apa di sana. Hanya riak kecil yang perlahan menghilang. Dan di tengah sendang, ikan besar itu masih mengambang. Matanya tetap terbuka, menatap ke arah Raka dan Seno yang berdiri membeku di tepi sendang. Raka dan Seno berdiri kaku di pinggir sendang. Napas mereka tercekat. Kaki terasa berat seperti dipaku di tanah. Air yang tadi bergolak kini kembali tenang. Terlalu tenang. Bimo. Suara Seno bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya suara gemericik kecil dari air sendang. Raka menyorotkan senter lagi ke permukaan air. Cahayanya menyapu perlahan. Kosong. Tidak ada tubuh Bimo. Tidak ada jaring. Tidak ada tanda apapun. Namun saat cahaya senter bergerak sedikit ke tengah sendang, sesuatu muncul lagi dari dalam air. Perlahan. Seperti bayangan besar yang naik dari dasar. Kemudian kepala ikan itu muncul kembali. Matanya yang bulat menatap lurus ke arah mereka. Kali ini lebih dekat. Sangat dekat. Raka mundur satu langkah. Sen, kita pergi sekarang. Seno mengangguk cepat. Namun saat mereka berbalik hendak lari, tiba-tiba terdengar suara percikan air di belakang mereka. Splash! Keduanya menoleh bersamaan. Ikan itu sudah tidak berada di tengah sendang. Sekarang ia mengambang tepat di tepi air, hanya beberapa meter dari tempat mereka berdiri. Tubuhnya sangat besar, hampir sepanjang perahu kecil. Mulutnya terbuka perlahan, dan di antara giginya yang kecil-kecil itu terlihat sesuatu tersangkut. Raka memincingkan mata. Senter di tangannya bergetar. Yang tersangkut di mulut ikan itu adalah sepotong kain jaket Bimo. Seno langsung menjerit pelan. Ya Allah, Bimo. Tiba-tiba ikan itu mengibaskan ekornya keras. Air sendang muncrat ke daratan. Percikan air mengenai kaki Raka. Airnya terasa dingin sekali, seperti air yang baru keluar dari sumur tua. Namun saat Raka menunduk, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Di permukaan air yang membasahi tanah, terlihat bekas tangan. Banyak sekali. Seperti puluhan tangan dari dalam air yang mencoba meraih ke daratan. Raka langsung mundur dengan panik. Sen, lihat ini. Seno menyorotkan senter juga. Bekas tangan itu tidak diam.
Air di tanah seperti bergerak perlahan, membentuk jari-jari yang merayap. Seolah sesuatu dari sendang sedang mencoba keluar. Lalu, dari dalam air terdengar lagi suara itu. Bisikan. Lebih jelas sekarang. Lebih banyak. Dingin. Lapar. Temani kami. Permukaan sendang mulai beriak lagi. Namun, kali ini bukan hanya satu bayangan yang terlihat di bawah air. Ada banyak. Puluhan bayangan besar bergerak di kedalaman. Ikan besar itu tetap di tepi sendang, menatap mereka tanpa berkedip. Lalu, perlahan, sesuatu muncul dari belakang tubuh ikan itu. Bukan ikan. Bukan bayangan. Sebuah tangan manusia pucat keluar dari dalam air. Kemudian tangan lain. Lalu kepala. Wajahnya pucat kebiruan. Rambutnya basah menempel di wajah. Matanya terbuka lebar. Mulutnya bergerak pelan. Raka. Senter di tangan Raka hampir jatuh. Itu Bimo. Namun wajahnya tidak seperti tadi. Kulitnya pucat seperti mayat yang lama terendam. Matanya kosong. Tubuhnya perlahan naik dari dalam air hingga setengah badan terlihat. Di belakangnya, di dalam sendang, bayangan-bayangan lain juga mulai naik ke permukaan. Puluhan wajah pucat muncul satu persatu dari air gelap. Semua menatap ke arah Raka dan Seno. Bimo mengangkat tangannya perlahan. Air menetes dari jari-jarinya. Suaranya serak seperti datang dari dasar sumur. Airnya dingin. Turunlah. Bimo berdiri setengah badan di dalam air sendang. Wajahnya pucat kebiruan, matanya kosong seperti tidak lagi mengenali siapapun. Airnya dingin, bisiknya pelan. Turunlah. Di belakangnya, satu persatu wajah pucat mulai muncul dari permukaan air. Ada yang hanya kepala, ada yang setengah badan. Rambut mereka basah menempel di wajah. Mata mereka terbuka lebar tanpa berkedip. Raka dan Seno mundur perlahan. Kita lari sekarang, bisik Raka dengan napas terengah. Namun kaki mereka seperti berat digerakkan. Bisikan dari dalam sendang semakin banyak. Temani kami. Sudah lama. Sendirian. Air sendang tiba-tiba bergolak lagi. Ikan besar itu bergerak perlahan di antara tubuh-tubuh pucat yang muncul dari air. Seperti penjaga sesuatu yang lebih gelap di dasar sendang. Bimo mengangkat tangannya. Raka. Langkahnya perlahan naik ke daratan. Air meneteskan dari tubuhnya membentuk genangan kecil di tanah. Dan seperti sebelumnya, di genangan itu muncul bekas-bekas tangan kecil yang bergerak merayap. Seno akhirnya berteriak, "Lari!" Mereka berdua langsung berbalik dan berlari sekuat tenaga melewati jalan setapak di pinggir sawah. Nafas mereka terengah-engah, kaki mereka beberapa kali hampir terpeleset di tanah lembab. Ternyata legenda itu memang sudah ada sejak lama. Konon, dahulu banyak orang tenggelam di sendang tersebut. Ada yang terpeleset, ada yang hilang tanpa jejak.
Dan setiap korban yang tenggelam dipercaya tidak pernah benar-benar pergi dari sana. Sejak kejadian hilangnya Bimo, warga desa akhirnya memasang pagar bambu di sekitar Sendang. Sebuah papan tua dipasang di dekat jalan setapak. Tulisan di papan itu sederhana, dilarang mendekati Sendang setelah senja. Namun beberapa warga yang rumahnya dekat sawah sering bercerita hal yang sama. Kadang saat malam sangat sunyi, mereka mendengar suara air beriak dari arah Sendang. Sesekali terlihat bayangan orang berdiri di tepi air. Dan yang paling menyeramkan, beberapa orang mengaku melihat seorang pemuda basah kuyup berjalan perlahan di pematang sawah. Wajahnya pucat, matanya kosong, tubuhnya terus meneteskan air, seolah sedang mencari seseorang untuk diajak kembali ke Sendang. Itulah kisah misteri ikan setan di Sendang Tua pinggir desa. Menurut kalian, apakah ikan itu benar-benar makhluk penjaga Sendang? Atau justru sesuatu yang lebih gelap yang hidup di dasar air? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jika kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah misteri lainnya yang lebih menyeramkan. Sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.